Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya KMF. Nah, kita lanjutin ya untuk latihan pengetahuan kuantitatif yang keduanya, di mana untuk pengetahuan kuantitatif yang kedua ini adalah lanjutan dari latihan pengetahuan kuantitatif yang pertama. Jadi, seperti yang sebelumnya kakak jelaskan, pengetahuan kuantitatif yang di sini nih dimaksudkan adalah pengetahuan kuantitatif yang merupakan bagian dari tes potensi skolastik yang akan kalian hadapi di UTBK 2020 bagi kalian yang ingin masuk PTN di tahun 2020 ini. Semoga kalian lulus PTN-nya, mendapatkan PTN yang terbaik dan jurusan terbaik yang kalian inginkan. Amin. Oke, nah kita lanjutin aja ya untuk soal yang ke-6 berarti. Untuk soal yang ke-6 ini dia menyatakan bahwa luas daerah yang diarsir pada sebuah persegi panjang berukuran 8 kali 5 adalah. Nah, jadi katanya di sini nih ada persegi panjang ukurannya 8 kali 5. Nah, jadi dia mintanya dalam soal itu adalah berapa luas daerah yang diarsir ini gitu. Nah, jadi cara gampangnya itu adalah kalian tarik dari ujung sini sampai kemari. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa dia berpotongan di titik yang di tengah, tepat yang di tengah. Jadi, pada saat di sini udah kalian tarik garis kemari, kemudian kemari, ini akan kalian peroleh segitiga. Dari sini kemari, ini segitiga, ini juga segitiga juga. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan luas daerah yang diarsir ini dia terdiri dari dua bentuk sebenarnya. Nah, ini bentuk yang pertama yang kecil sama luasnya sama yang ini, dan luas yang besar ini sama dengan yang ini gitu. Jadi cukup kalian cari dulu masing-masing untuk luas segitiga yang kecil ini dengan cara luas segitiga yang besar, yang lebih besar, yang alasnya 4 dikurang dengan yang alasnya 3 gitu. Jadi kalau kalian buat di sini setengah kali 4 kali, nah ini alasnya kan tadi nih 4, tingginya 2,5 dikurang dengan setengah kali 3, tingginya 2,5. Nah, setengah kali 2,5-nya keluarin, tinggal buka kurung 4 dikurang 3, 1. 2,5 bagi 2 hasilnya 1,25. Jadi untuk satu ruas yang ini yang kecil ini luasnya 1,25 gitu. Sekarang untuk mencari luas daerah yang diarsir yang besar, ini bisa kalian lakukan dengan cara luas segitiga yang alasnya 5, nah tingginya 4 dikurang dengan luas segitiga yang ini, yang alasnya 4. Jadi kalau misalkan mau kita hitung setengah kali alasnya, nah dari sini sampai kemari ini 5 kali 4 dikurang setengah kali 4 kali tingginya ini 4. Jadi kalau setengah kali 4-nya dikeluarin, tinggallah buka kurung 5 kurang 4, 1. Ini ya, hasilnya 4/2 yaitu 2. Nah, baik masing-masing yang luas yang diarsir yang kecil, ini ada 2, yang besar pun juga ada 2, sehingga untuk luas daerah yang diarsir totalnya itu adalah 2 dikali 1,25 ditambah 2 kali 2. 4 ditambah 2,5 hasilnya 6,5. Jadi hasilnya itu adalah yang D. Gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke soal yang nomor 7. Dimana soal yang nomor 7 ini dia menyatakan katanya pada segitiga ABC, sudut CAB sama dengan sudut CBA. Sudut CAB berarti CAB. Berarti yang ini ya sudutnya ya. Itu sama dengan sudut CBA. CBA berarti sama dengan sudut yang ini. Berarti sudut yang A sama dengan sudut yang B. Nah, sementara sudut ACB-nya itu 36 derajat. ACB berarti dia menyatakan sudut C-nya ini 36 derajat. Jika garis BS membagi 2, nah BS membagi 2 segitiga ABC sama besar. Jadi dia membagi 2 segitiga ABC-nya dengan sama besar. Berarti ini juga terbagi sama besar dong. Maka sudut ASB-nya sama dengan berapa gitu. Nah, jadi yang pertama yang bisa kalian cari itu adalah cari dulu sudut A dan sudut B-nya berapa dengan cara luas segitiga. Nah, itu kan dia mempunyai sudut segitiga mempunyai besar 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurang, nah sudut yang di sini 36 derajat. Nah, maka itu sisa dari sudut A dan sudut B. Nah, itu sudutnya sebesar 144 derajat. Nah, 144 derajat itu kan masih sudut A tambah sudut B kan? Dengan nilai yang sama sudutnya, berarti tinggal bagi 2 aja, berarti masing-masing di sini 72, di sini 72. Nah, jadi jangan lupa sudut B-nya ini tadi dibagi menjadi sama besar oleh garis BS. Jadi kalau di sini ini 72, berarti masing-masing ini 36, ini juga 36 gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini tadi ini 72,
Ini 36. Nah, diperoleh dimulai dari sini ya, yang diketahui 36 derajat dalam soal. Yang ditanya itu adalah sudut ASB. Nah, perlu kalian ketahui ASB ini juga segitiga juga yang sudut totalnya itu 180 derajat. Jadi kalau di sini 72, di sini 36, maka akan diperoleh sudutnya itu berarti 180 dikurang 72 dikurang 36. Berarti hasilnya 72. Yang B. Oke, beralih ke soal yang nomor 8. Di nomor 8 ini katanya pesanan Y lusin baju diselesaikan X orang pekerja konveksi dalam waktu 18 hari. Berapa orang jumlah pekerja yang harus ditambah agar pesanan tersebut dapat selesai dalam 12 hari? Nah, ini kan sebenarnya hasil Y lusin ini diperoleh saat dikerjakan dengan X orang selama 18 hari. Jadi dengan X orang selama 18 hari ini akan menghasilkan Y lusin baju. Dia ingin menghasilkan Y lusin baju yang sama gitu. Jadi ini bisa kita buat kesetaraan hasil Y-nya ya. Karena Y-nya sama berarti X kali 18 sama dengan X aksen pekerja dikali dengan 12 hari gitu. Jadi ini ibaratnya kalau misalkan dia jumlah orangnya X, maka dia akan selesai dalam waktu 18 hari. Tapi kalau dia mau jumlah harinya semakin kecil, maka X aksennya juga harus jadi lebih besar dong, supaya dia akan menghasilkan Y lusin yang sama gitu dia maksudnya. Jadi berapa orang yang harus ditambah, otomatis kan X aksennya harus lebih besar dong, supaya dia harinya jadi lebih kecil gitu. Maka untuk mencari X aksennya langsung aja nih coret-coret bagi 6 ya, 3/2. Jadi X aksennya itu harus 3/2 dari X mula-mulanya. Berapa yang harus ditambah? Berarti selisih dari X aksen dengan X mula-mula. Berarti X aksen dikurang X. 3/2 X dikurang X hasilnya 1/2 X gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang nomor 9. Dimana untuk soal nomor 9 ini katanya banyak bilangan 5 angka yang dapat dibentuk dengan mengatur ulang digit pada bilangan 20500 adalah. Nah, seperti kita ketahui, kalau supaya di sini angkanya itu benar-benar harus membentuk 5 digit, angka di depannya itu kan nggak boleh angka 0 gitu. Karena kalau angkanya di depan tuh angka 0, nggak 5 digit lagi namanya. Contohnya 00025, berarti cuman dibilang tuh cuman 2 digit aja belakangnya kan gitu kan. Jadi angka di depannya itu harus angka yang bukan 0. Sementara di sini angka yang bukan 0-nya itu cuman ada 2, angka 2 dan angka 5. Nah, berapakah banyaknya yang bisa kita susun? Nah, sekarang kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama, kalau misalkan angka di depannya itu kita buat itu adalah angka 2, maka nah di belakangnya ini boleh nggak ada angka 0? Boleh. Kalau udah angka di depannya angka 2, berarti di belakangnya itu boleh angka 0, dan angka 5-nya ini boleh di posisi dimanapun gitu. Jadi di sini yang mau kita susun itu ada banyaknya angka yang mau disusun itu adalah ada 4 bilangan dengan 3 angka 0 dan 1 angka 5. Nah, ini termasuk permutasi dengan N bilangan dengan K unsur yang sama gitu. Dimana untuk permutasi dengan unsur yang sama itu rumusnya N. Nah, di sini K dengan unsur yang sama. Jadi N yang mau kita susun di sini bilangannya itu ada 4. Berarti ini 4 faktorial. Kemudian di sini unsur yang mau kita pakai itu ada 5 dan angka 0 gitu. Untuk angka 5-nya itu cuman satu angka aja, berarti di sini untuk unsur yang sama itu 5-nya itu cuman satu unsur yang sama, berarti 1 faktorial, koma. Nah, di sini yang mau kita pakai itu ada 3 unsur yang sama. Untuk angka 0-nya berarti di sini nih 3 faktorial gitu. 4 faktorial berarti kan 1 2 3 4. Nah, ini 3 faktorial berarti 1 2 3. 1 faktorial ya 1 gitu ya. Nah, coret-coret atas bawahnya maka akan diperoleh nilai 4. Nah, itu kalau angka 2-nya yang kita letakkan di depan. Nah, gitu juga kalau misalkan angka 5-nya yang kita letakkan di depan, maka di belakangnya itu boleh angka 2 atau angka 0. Terserah nih posisinya mau yang manapun boleh gitu. Berarti dengan cara yang sama, dengan 4 bilangan, kita mau susun dengan N bilangan itu 4, dan yang mau kita pakai itu ada unsur yang sama di sini, ada 2 dan ada angka 0 gitu. Berarti untuk permutasi yang sama juga diperoleh nilainya untuk N bilangannya ada 4 faktorial,
Kemudian untuk unsur yang mau dipakai itu ada angka 2 dan angka 0. Angka 2-nya itu cuma 1, sementara angka 0-nya ada 3, berarti 1 faktorial kali 3 faktorial. Maka akan diperoleh hasilnya 4. Jadi banyaknya susunan yang bisa kita gunakan berarti 4 tambah 4, sebanyak 8 gitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Terus kalau kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 10, nah di sini dikatakan di antara gambar-gambar berikut yang kurvanya merupakan grafik dari fungsi yang punya inverse adalah, nah ini grafik dalam soalnya. Nah, kalau dikatakan grafik yang punya inverse, itu ciri khasnya adalah grafik yang memenuhi korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu artinya apa? Untuk satu nilai X, dia hanya mempunyai satu nilai Y. Dan sebaliknya, satu nilai Y harus mempunyai satu nilai X gitu. Jadi, kalau untuk mencari atau melihat secara cepatnya, satu nilai X itu memang mempunyai nilai 1 Y enggak? Nah, buat aja garis sejajarnya, sejajar sumbu Y. Jadi kalau kita buat garis sejajar sumbu Y untuk grafik yang pertama, nih kita garis. Nah, ini kan ini di X tertentu dia menghasilkan berapa Y. Nah, di sini udah pasti dia hanya berpotongan di satu titik ya. Berarti dia memenuhi persamaan korespondensi satu-satu. Itu kalau untuk satu nilai X menghasilkan 1 Y. Kalau kita tarik garis sejajar di sini juga satu nilai X menghasilkan 1 Y gitu. Nah, untuk grafik nomor 2 pun gitu juga. Satu nilai X kalau kita tarik itu dia masing-masing. Nah, ini misalkan nilai X-nya di sini menghasilkan satu nilai Y. Satu nilai X di sini dia juga akan menghasilkan satu nilai Y. Nah, di sini pun gitu juga. Dia hanya berpotongan di satu titik. Berarti satu nilai X hanya menghasilkan 1 Y. Nah, ini juga kalau kita tarik garisnya satu nilai X menghasilkan 1 Y. Di sini juga satu nilai X menghasilkan 1 Y. Itu kalau kita buat garisnya sejajar sumbu Y. Nah, gimana kalau misalkan kita buat garisnya sejajar sumbu X? Apakah semuanya masih memenuhi persamaan korespondensi satu-satu? Nah, coba kita lihat. Kalau kita tarik sejajar sumbu X, lihat di sini. Ini berarti kita menyatakan satu nilai Y. Nah, lihat di sini, dia berpotongan di tiga titik loh. Berarti satu nilai Y, dia mempunyai 3 nilai X di sini. Berarti gambar 1 sudah tidak memenuhi korespondensi satu-satu gitu. Nah, gitu juga untuk grafik nomor 2, kalau kita tarik garisnya, nah ini satu nilai Y di sini dia akan menghasilkan 2 nilai X di sini. Berarti ini juga nggak menghasilkan korespondensi satu-satu atau nggak memenuhi korespondensi satu-satu. Gitu juga untuk yang ini. Kalau kita tarik sejajar sumbu X, nah berarti ini satu nilai Y di sini dia menghasilkan 2 nilai X gitu. Nih ya, di sini dan di sini. Terus kalau yang ini, kalau kita tarik garisnya sejajar sumbu X, satu nilai X, ini dia hanya menghasilkan satu nilai Y, atau satu nilai Y menghasilkan satu nilai X. Kalau kita tarik garis di sini pun, satu nilai Y akan menghasilkan satu nilai X. Dimanapun untuk grafik yang nomor 4 ini, untuk satu nilai X akan menghasilkan satu nilai Y, atau satu nilai Y akan menghasilkan satu nilai X. Berarti di antara keempat ini yang memenuhi grafik korespondensi satu-satu itu adalah grafik yang nomor 4 dan hanya yang nomor 4. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Oke, nah mungkin untuk latihan pengetahuan kuantitatif 2-nya cuman ini aja yang bisa kakak kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa buat kalian makin ngerti mengenai pengetahuan kuantitatif. Jadi kalian bisa lancar dalam mengerjakan UTBK-nya nanti sehingga nilai kalian tuh bagus dan kalian bisa lulus di PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Oke ya, sehat selalu sampai di UTBK, sampai lulus PTN-nya, panjang umur lah pokoknya, yang baik-baik semua buat kalian. Oke, dadah.